Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswa Bapak Anton Budi Jatmiko serta penonton lainnya yang mungkin bukan dari mahasiswa umum. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah yang melanda kita semua, sehingga pembelajaran harus dilakukan secara daring. Langsung saja, hari ini mata kuliah pendidikan karakter pertemuan 9 dengan materi menciptakan proses pembelajaran berbasis karakter. Sebenarnya Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang termasuk sekolah harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan untuk itu perlu adanya pengembangan pembelajaran berbasis karakter guna menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam menciptakan proses, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan yaitu strategi. Tentunya sudah tahu kan pengertian dari strategi itu sendiri? Strategi merupakan cara. Jadi, kalau strategi pembelajaran karakter yaitu merupakan cara, pola, metode, atau upaya yang dilakukan oleh pendidik atau fasilitator dengan cara memberi kemudahan agar peserta didik mudah belajar. Dan dalam konteks pendidikan karakter, pemberian kemudahan tersebut dalam rangka untuk membangun karakter baik atau agar peserta didik dapat mengembangkan karakter baiknya sendiri. Selanjutnya, strategi pengembangan pembelajaran berbasis karakter. Strateginya itu ada 3, yaitu strategi peningkatan tahap perkembangan moral, lalu strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pelajaran berbasis karakter, yang terakhir strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Untuk strategi peningkatan tahap perkembangan moral merupakan pilihan strategi pada pembelajaran karakter yang terbagi menjadi 2, yaitu strategi yang berorientasi pada pendekatan kognitif, di mana pembelajaran diarahkan pada peningkatan perkembangan moral peserta didik. Pembelajaran diarahkan dalam rangka meningkatkan perkembangan moral peserta didik. Yang kedua yaitu strategi yang berorientasi pada pendekatan komprehensif, yaitu model yang dilandasi oleh sebuah pandangan bahwa perilaku baik akan terjadi pada diri peserta didik jika perilaku itu merupakan perwujudan dengan pertimbangan pikiran, ilmu pengetahuan empirik, dan dikendalikan oleh hati.
itu biasanya ajaran agama-agama. Jika seseorang menggunakan pertimbangan rasionalnya dan dikendalikan oleh ajaran Tuhan, maka akan terwujud perilaku baik atau menggambarkan perilaku orang-orang yang berakal. Prinsip pembelajaran yang meningkatkan keseimbangan aspek pikir dan hati dilakukan strategi peningkatan tahap perkembangan ini dilakukan dengan langkah-langkah melibatkan siswa dalam pengalaman belajar secara otentik atau langsung melalui simulasi. Yang kedua, langsung refleksi terhadap pengalaman belajar siswa secara otentik tentunya. Yang ketiga, pengakuan kesalahan atau pelanggaran pada standar penilaian dan bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama. Yang keempat, ingatkan dan perkuat dengan ajaran-ajaran agama. Yang kelima, berdoa yang bersifat motivasional untuk mencapai nilai-nilai karakter yang diharapkan. Yang kedua yaitu strategi pendekatan kontekstual dalam penyampaian kurikulum pembelajaran berbasis karakter. Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual memiliki tujuan dan komponen yang sangat mendukung bagi terlaksananya nilai-nilai karakter bangsa. Pembelajaran kontekstual dapat diterapkan untuk membangun nilai-nilai karakter siswa melalui pendekatan pembelajaran yang baik. Pendekatan pembelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama konstruktivisme. Konstruktivisme itu pendidik meyakinkan pada pikiran peserta didik bahwa ia akan lebih belajar bermakna jika ia mampu bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan membentuk atau membangun pengetahuan serta keterampilan barunya sendiri. Yang kedua yaitu inquiry. Pendidik dan peserta didik melaksanakan proses penemuan pengetahuan secara mandiri dan menjadi inti dari pembelajaran kontekstual. Komponen ini sangat mendorong tumbuhnya jiwa kemandirian peserta didik. Yang ketiga, questioning. Pendidik dan peserta senantiasa mengembangkan pertanyaan agar menumbuhkan rasa ingin tahu. Komponen ini mendorong terwujudnya nilai orientasi pada keunggulan. Hal ini juga merupakan alat bagi siswa untuk dapat menyelesaikan masalah belajar ketika menghadapi tantangan. Yang keempat yaitu learning community. Pendidik senantiasa membiasakan membangun belajar kelompok atau dapat juga dengan berpasangan. Yang kelima yaitu modeling. Dalam sebuah pembelajaran keterampilan, tentu ada model yang bisa ditiru baik dari pendidik, peserta didik maupun alat peraga yang digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa. Komponen ini dapat melahirkan nilai-nilai berakhlak mulia, iman dan takwa, cinta tanah air, dan menumbuhkan jiwa kreatif. Yang keenam yaitu reflection atau refleksi cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Yang terakhir yaitu authentic assessment, proses pengumpulan data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik, baik oleh pendidik ataupun peserta didik. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan karakter dengan model pembelajaran berbasis Pancasila. Yang pertama yaitu perlunya model pembelajaran berbasis Pancasila. Jadi, dalam membangun karakter bangsa harus diawali dari lingkup yang paling kecil, terutama di lingkungan sekolah. Upaya-upaya dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter akan lebih mudah ketika diwujudkan melalui pembelajaran di sekolah.
Pembelajaran di sekolah ini dapat mengadopsi nilai-nilai karakter bangsa yang luhur, terutama yang terdapat pada Pancasila. Yang kedua yaitu proses mengimplementasikan dan proses pengimplementasian dan penerapan model pembelajaran karakter berbasis Pancasila. Di sini yaitu keberagaman nilai Pancasila merupakan suatu modal yang sangat besar dalam penerapan dan pengembangan proses karakter di dunia pendidikan. Nilai-nilai dasar Pancasila sangatlah kompleks dalam proses pembentukan karakter peserta didik yang kini mulai ditinggalkan melalui pendidikan yang diterapkan di sekolah. Pembelajaran berbasis karakter Pancasila hendaknya ditanamkan melalui sebuah kebiasaan. Demikian tayangan yang bisa saya tayangkan. Untuk penugasannya akan disampaikan di Google Classroom, dan jangan lupa untuk absen komen di kolom komentar. Jangan lupa ada format penulisan absen. Sekian presentasinya dari saya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.